Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel saya. Dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuka fitur dana cicil tanpa memasukkan data NPWP dan data ketenagakerjaan. Nah, jadi di video ini saya akan membagikan tips dan triknya buat kalian ya. Maka dari itu, simak video ini sampai habis supaya kalian tidak salah paham dalam penjelasan pembukaan fitur dana cicil ini. Baik, sebelumnya buat kalian yang baru masuk di channel ini atau yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu supaya kalian tidak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Nah, baik, di aplikasi Akulaku ini ada dua pinjaman ya, yaitu pinjaman uang dan kredit barang. Nah, pinjaman uang ini terbagi lagi ya, ada dana cicil dan ada KTA asetku. Kalau dulunya ini KTA asetku ya, kalau sekarang namanya hanya pinjaman aja. Nah, perbedaannya untuk yang pinjaman ini tenornya itu lebih sedikit ya, hanya 3 bulan atau 90 hari, bahkan 30 hari ya biasanya. Nah, lalu untuk dana cicil ini pinjamannya besar dan tenornya panjang juga. Nah, untuk pinjamannya di sini bisa sampai 15 juta. Lalu untuk tenornya juga sangat panjang, bisa sampai 12 bulan ya. Nah, jadi buat kalian yang pengguna Akulaku dan fitur dana cicilnya belum terbuka, silahkan simak video ini ya. Nah, di video kali ini saya hanya membagikan atau memberikan tips yang saya praktekkan sendiri atau yang saya lakukan sendiri. Oke, dan akun ini mendapatkan limit pinjaman hingga 9 juta ya, dan tenor pinjamannya juga hingga 12 bulan. Nah, dan untuk pinjaman besar dari dana cicil ini kita tidak dikenakan biaya administrasi ya. Nah, yang artinya jika kita meminjam 9 juta, maka uang yang kita terima juga tetap 9 juta ya, tanpa potongan apapun. Dan di sini saya mendapatkan fitur dana cicil tanpa memasukkan data ketenagakerjaan ya. Nah, kita lihat untuk di bagian keuangan ini. Nah, selanjutnya klik di bagian pay letter. Nah, dan bisa kalian lihat juga di sini ya, untuk akun saya ini di sini tidak mendapatkan atau tidak diminta untuk memasukkan ketenagakerjaan ya. Yang diminta hanya NPWP saja. Dan saya pun di sini tidak memasukkan informasi NPWP. Namun oleh pihak Akulakunya saya masih tetap diberikan limit atau pinjaman dana tunai. Nah, dan selain itu di sini kita juga bisa mendapatkan limit ya, untuk limit pay letter. Nah, lalu untuk limit pay letter ini bisa kalian gunakan untuk berbelanja barang ya, dan yang limit yang 380.000 itu bisa digunakan untuk di scan kode QR ya, di Alfa atau di tempat lainnya. Nah, atau juga bisa dicairkan ya. Nah, jadi apa saja yang harus kita lakukan untuk mendapatkan dana cicil itu ya? Nah, yang pertama di sini kalian jika memiliki tagihan, jangan sampai melewati batas waktu atau melewati jatuh tempo ya. Usahakan semua tagihan kalian dibayar secara tepat waktu atau di pas tanggal jatuh tempo ya. Nah, mungkin lebih baik jika kita membayarnya sebelum jatuh tempo ya. Itu akan menjadi nilai lebih untuk kita ya, atau nilai plus untuk kita. Nah, lalu kalian bisa menggunakan limit dari pay letter ini ya. Nah, gunakan limit dari pay letter ini setiap bulan ya, minimal 3 kali sebulan. Nah, itu untuk penggunaannya tidak perlu yang mahal-mahal ya. Kalian cukup membeli pulsa ataupun token listrik setiap bulan ya. Nah, jadi jika kalian kehabisan pulsa atau paket data, kalian bisa menggunakan limit pay letter ini untuk pembelian di Akulaku. Dan jangan lupa juga kalian bayar dengan tepat waktu ya, supaya nilai atau skor kredit kalian bagus ya. Nah, selain itu juga kalian bisa melengkapi data-data yang diminta oleh Akulaku. Misalkan di sini kita diminta untuk menghubungkan kartu bank. Nah, kalian bisa menghubungkannya di sini. Nah, nanti kalian akan diminta untuk memasukkan informasi akun bank dari milik kalian ya. Di sini ada BCA, Mandiri, BRI, dan yang lainnya ya. Itu masih banyak juga. Nah, itu akan memberikan penilaian lebih untuk menaikkan limit dan mendapatkan fasilitas dana cicil. Nah, ada juga
melengkapi foto perusahaan, untuk melengkapi email perusahaan, dan masih banyak juga data-data lain yang diminta oleh Akulaku. Sebaiknya jika memang ada, kalian isi saja datanya. Itu akan memberikan penilaian lebih oleh Akulakunya ya, sebagai pertimbangan. Selain pembelian di Akulaku dan pembayaran tepat di Akulaku, jika kalian menggunakan aplikasi pinjaman online lainnya yang diawasi oleh OJK juga, maka kalian jangan sampai telat untuk melunasi cicilan kalian ya di aplikasi yang lain, karena jika kalian telat untuk melunasi cicilannya atau terlambat dalam beberapa hari, kan data kalian akan tercatat di OJK ya sebagai debitur yang bermasalah. Nah, setelah itu Akulaku juga akan mengetahui data kalian ya, karena sistemnya untuk Akulaku ini sistem BI checking ya. Jadi aplikasi Akulaku ini akan mengetahui data nasabahnya ya, apakah baik dan buruknya itu akan diketahui oleh Slik OJK ya. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Ini nggak jadi patokan ya untuk kalian mendapatkan dana cicil, tapi ini adalah share atau pengalaman saya selama menggunakan aplikasi Akulaku ya. Nah, dan perlu kalian ingat juga, untuk dana cicil ini hanya bisa dipinjam satu kali aja ya. Nah, misalkan kalian meminjam di 1 juta ya. Nah, setelah meminjam 1 juta, kalian tidak akan bisa meminjamnya lagi ya sebelum melunasi semua tagihannya. Berbeda dengan Shopee Pinjam. Selama limitnya masih ada, kalian bisa meminjamnya. Kalau di Akulaku, di dana cicil ini tidak bisa ya. Jadi kita hanya diberikan 1 kali pinjaman aja. Nah, setelah lunas baru kita bisa meminjam lagi. Nah, oke, mungkin itu saja untuk di video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.